Selamat datang di video tutorial Siswa Niru. Kali ini teman-teman saya akan melanjutkan khususnya di bagian modifier generate untuk yang part yang kedua ya teman-teman. Kalau untuk yang part kedua pertama saya menjelaskan itu dari array sampai dengan add split ya. Bevel sudah, boolean sudah, build sudah, decimat sudah, sama add split sudah. Hari ini saya akan menjelaskan dari geometri nodes sampai dengan screw. Kira-kira cara kerjanya seperti apa? Oke, langsung saja. Kira-kira bagaimana ketika kita ingin bekerja menggunakan geometri nodes? Ya, nodes yang pertama ya. Jadi teman-teman dipastikan fungsinya dari geometri nodes ini adalah kita menciptakan atau membuat parameter sendiri. Nah, biasakan kita langsung menggunakan array gitu ya. Lalu kita jumlahkan, atur jumlah seperti ini, terus kemudian nanti ketika kita akan mencoba menggunakan menambahkan jalurnya, saya menggunakan curve, terus kemudian saya menambahkan circle, misalkan begitu ya. Ini circle saya besarin, terus kemudian nanti dari si array ini saya arahkan ke jalurnya, dia akan mengikuti jalurnya dan sebagainya, dan kita bisa mengontrol seperti apa itu untuk array menggunakan dua elemen yaitu array dan curve ya. Sedangkan kalau kita menggunakan geometri, kita akan menciptakan satu parameter sendiri dan kita kontrol sendiri. Intinya sama ujung-ujungnya, nanti kita akan membentuk array juga ya. Oke, bagaimana kalau misalkan kita ingin menggunakan array tapi tekniknya menggunakan geometri nodes? Nah, teman-teman dipastikan mempunyai objeknya saya mencoba menggunakan yang namanya adalah monkey. Oke, si Susan ya. Terus kemudian saya coba ke modify, lalu geometry nodes, dan dipastikan teman-teman harus merubah tampilan ruang kerjanya atau workspace-nya menggunakan geometry node. Ada di sini, ada di atas. Klik aja di sini dan dia akan tampilannya seperti ini teman-teman ya. Oke, langkah pertama pastikan teman-teman untuk saya coba aktifkan screen key-nya supaya kelihatan. Langkah pertama teman boleh klik di sini atau di sini sama saja ya, silahkan klik aja, hasilnya juga sama. Nah, tampilan di awal teman-teman akan dihadapkan ada kayak kayak grafik palette, grafik parameter gitu, grup inputnya dari si awal seperti apa, nanti akhir seperti apa. Jadi tengah-tengah garis ini nanti kita bisa menambahkan objek, bisa menambahkan fungsi array dan sebagainya, itu dia ya. Oke, terus kemudian dari sini baru saya mencoba untuk menambahkan, saya kepengen dibuat agak duplikat mengikuti poin ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita deteksi dulu bahwa di circle ini kalau saya aktifkan, kemudian saya klik edit mode. Nah, teman-teman melihat bahwa ada 4 poin, vertex 1, 2, 3, 4 poin ya. Jadi nanti di setiap poinnya ini akan tampil duplikat dari si monkey-nya. Jadi teman-teman dipastikan mencoba untuk konsentrasi di node ini ya. Oke, jadi diaktifkan di garisnya. Oke, sorry ini saya ulang lagi sebentar ya. Jadi untuk menciptakan grafik node-nya, saya close dulu. Saya konsentrasi di garisnya teman-teman. Nih, konsentrasi di garisnya. Lalu klik bukan si figurnya, bukan si karakternya, tapi di garisnya. Lalu saya baru ke geometry node. Nah, di geometry node inilah baru saya klik node new, sama aja klik aja. Setelah saya klik baru, nanti tampilnya akan seperti ini teman-teman. Kemudian nanti di tengah-tengah ini saya coba untuk menambahkan beberapa elemen untuk mengenai kira-kira fungsi seperti apa. Oke, saya menambahkan instan ya, instan. Jadi saya pengen instan project point. Ya, saya tekan shift A, lalu saya pilih instan, lalu pilihnya instan on point. Oke, kemudian setelah sampai di sini baru saya mencoba untuk menempelkan di sini langsung di garisnya. Dan otomatis dia akan mendeteksi sendiri sesuai dengan aturan mereka ya. Oke, setelah sampai di sini baru saya kepengen ketika saya menempelkan garisnya akan hilang karena fungsinya sudah menjadi instant point. Nah, saya kepengen nanti objeknya supaya terdeteksi bagaimana supaya bisa masuk kemari. Jadi baru saya coba kalau di sini tidak terlihat, tapi teman-teman harus lihat di sini ya. Jadi kliknya beda-beda nih. Nah, saya kepengen tadi konsentrasikan memberi geometri node-nya di bagian di circle. Jadi diaktifkan di bagian circle, terus kemudian teman-teman klik di Susannya, tarik ke tempel di sini.
Dan otomatis ini adalah parameter si Susannya, teman-teman. Jadi setelah kita situ baru teman-teman tinggal mendeteksi dari geometri yang Susan ini, dari objek 3 dimensinya menuju instan. Nah, saat ini sudah terdeteksi oleh si siapa namanya Bezier Circle. Nah, teman-teman tinggal mengontrol skalanya berapa. Oh, saya kasih 0,1 gitu. Jadi kenapa ada 4? Karena ada 4 titik poin yang disiapkan oleh, yang terdeteksi oleh si Bezier Circle. Kalau teman-teman tiba-tiba nggak suka, saya mau ganti menggunakan objeknya adalah mesh torus gitu ya, torus. Oke, teman-teman diklik di bagian yang 4 array ini, atau kalau tidak klik di sini juga bisa, sama aja. Lalu teman-teman tinggal menarik torusnya ke sini. Nah, kalau memang teman-teman kepengen menggantikan, tinggal diputuskan koneksinya, lalu dari sini tarik kemari. Nah, otomatis dia akan menambah, gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengontrol XYZ-nya, apa yang kita gerakin itu selalu sama teman-temannya, selalu sama, arahnya juga sama. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan rotasi tapi random? Nah, teman-teman harus memanggil fungsinya, alat fungsi parameter yang namanya ada random value. Nah, jadi di sini baru dikoneksi ya, dihubungkan. Jadi cara ngubunginnya bagaimana? Jadi teman-teman dipastikan dari value ini lari ke bagian rotasi. Dah, saat ini teman-teman bisa melihat bahwa ketika saya konsentrasi mengendalikan di bagian min, dia akan berubah arahnya beda-beda. Semuanya bergerak, cuman beda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang ini. Jadi agak sedikit ngacak. Oke, teman-teman, itu saja bagaimana ketika kita menggunakan Geometry Node. Pastikan bahwa kita menciptakan parameter controller baru dengan modifikasi berbeda-beda. Lain kalau sebenarnya hampir sama dengan si siapa namanya yang ada di sini, tinggal tambah-tambahin dan sebagai filter-filternya. Tapi di sini bukan filter, itu parameter-parameternya. Di sini kita menambahkan menggunakan grafik bagan, itu bedanya. Dan kita lebih leluasa untuk mengeditnya, gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Geometry Node seperti itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan fungsi max. Oke, max ya, tadi Geometry Node sudah, sekarang ke max ya. Untuk menggunakan max, saya lebih nyaman menggunakan objek yang sudah banyak segmennya atau banyak rangkanya teman-teman ya. Konsentrasinya di bagian monkey. Nah, ketika kita menggunakan fungsi max di sini, pastikan teman-teman harus diaktifkan objeknya dulu, dan segmen juga banyak rangkanya. Kemudian kita pilih max. Nah, ketika kita memilih max, otomatis hilang, teman. Saya bingung gitu pertama kali. Tapi kita harus memperhatikan di sini di bagian vertex group, teman-teman. Karena dia belum terdeteksi, makanya belum ada gitu ya. Dan default thresholdnya adalah 0. Nah, untuk menciptakan grup yang vertex group ini bagaimana caranya? Jadi teman-teman matikan dulu di kamera, di TV-nya, real time display-nya, matikan. Lalu aktifkan objeknya, lalu klik di bagian yang ini dia, saya tunjuk. Oke, lalu di bagian sini ada vertex group, lalu klik plus. Nah, ini bisa diganti nama. Mungkin monyet saya gitu ya. Oke, sudah terdeteksi namanya. Terus kemudian saya kembali ke mari dan sekarang klik di sini dan monyetnya sudah terdaftar. Jadi udah masuk, jadi dideteksi dulu supaya fungsi maskingnya kelihatan. Klik monyetnya, terus kemudian ketika saya tarik ini belum terjadi apa-apa. Ketika saya klik mas ya, saya tarik belum terjadi apa-apa teman. Sebenarnya sudah terjadi dikarenakan fungsi masking ini bisa terbaca ketika kita menggunakan fungsi pengontrolan area mana yang mau ditampilkan, area mana yang mau tidak ditampilkan. Oke, saya matikan dulu untuk visible atau real time-nya. Kemudian teman-teman fungsinya kemari ke bagian wake pane. Nah, diaktifkan bagian wake pane. Jadi gini, kenapa sih wake pane defaultnya biru ya? Biru ini dianggap bahwa objeknya hilang. Jadi kalau di dalam masking itu warna hitam dianggapnya, kurang lebih. Nah, saat ini saya kepengen mencoba untuk ada pergerakan efek transisi gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan namanya gradient, tinggal tarik aja. Ini saya tekan angka 1 dulu dari depan,
lalu saya menggunakan yang namanya gradient, lalu saya tarik dari kiri ke kanan, dan teman-teman bisa melihat bahwa ada biru menuju ke merah. Ini transisi perubahannya. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi, jadi harus ada seperti ini. Jadi warna biru itu akan hilang dan warna merah itu akan lebih tampil nantinya ya. Dan itu bisa digerakkan menggunakan teknik threshold. Nah, setelah sampai ini baru teman-teman bagian boleh diputar sedikit seperti ini, lalu klik di real time-nya, baru teman-teman tinggal dimainkan di sininya nih, di bagian angkanya. Tinggal dimainkan aja, tinggal ditarik mundur, itu bisa ya. Itu dia teman-teman. Jadi ini udah terjadi, jadi dari hitam, dari warna biru, terus kemudian ke warna merah. Itu dia hampir sama dengan build. Cuman di sini kita bisa mengontrol arahnya berdasarkan warna gradient. Nah, ketika saya normalkan ke object mode, sama, hasil juga sama. Nanti akan di render tuh yang ini, yang bagian yang object mode normalnya. Oke, simpel ya. Itu cara kerjanya, bahwa kita harus mengontrol menggunakan namanya wake pen, cara mengontrolnya. Simpel, sangat sederhana. Oke, ini kalau smoothnya udah aktifin ya berarti harus agak halus pelan-pelan, agak halus ya, tidak patah-patah ya. Oke, kalau saya matikan dia kotak-kotak. Nah, satu-satu segmen keluar plak. Kalau ini smooth jadi agak halus gitu ya. Oke teman-teman, itu saja untuk yang bagian max generate Emax untuk modifier 3D Blender. Selanjutnya kita akan bahas lagi yang lainnya ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi kerja untuk bagian mirror ya. Tadi max ya, sekarang mirror. Bagaimana cara bekerja mirror? Mirror ini fungsinya untuk menduplikat permukaan yang apa yang kita buat ya. Jadi kalau kita buat di sisi sebelah kiri, nanti sebelah kanan akan ngikutin. Itu dia. Berarti kayak sculpting dong. Ya sebenarnya hampir sama gitu ya. Sculpting kan sifatnya kan kita mau mengukir gitu ya. Kalau ini enggak, teman-teman, kita modeling tapi untuk kasarnya aja kayak gitu ya. Oke, kalau sculpting kan bisa muter tuh. Bisa 360 derajat dan sebagainya, bagus, bisa perapatannya detailnya lebih bagus. Nah, kalau ini untuk yang bentuk-bentuk kasar basic dari mirror, jadi kayak penduplikatan seperti cermin. Nah, kurang begitu ya. Cara kerja bagaimana? Paling gampang ini adalah saya buat box, terus saya langsung aja ke mirror, tidak ada apa-apa. Memang kalau dilihat seperti secara langsung tidak terjadi apa-apa, tapi teman-teman harus kayak edit mode dulu, baru digeser objeknya, baru akan terlihat teman-teman. Nah, itu dia. Dia tidak seperti area-area kan jumlahnya bisa banyak. Kalau mirrornya hanya sekali ya teman-teman. Nah, untuk dilakukannya biasanya gitu ya, satu meskipun bisa banyak tapi defaultnya satu. Kalau untuk area kan bisa dibanyakin, offsetnya bisa banyak. Nah, kalau ini modeling biasanya digunakan untuk membuat karakter, misalkan pengen bikin matanya supaya seimbang kanan kirinya ya pakai ini, hidung, mata, kaki, badan pakai ini. Nanti detailnya menggunakan sculpting ya, beda ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman coba digeser rapat ke kiri, kira-kira demikian. Saya kepengen bikin sesuatu aja deh. Misalkan saya kepengen bikin pesawat gitu ya. Saya tarik ke depan, terus kemudian teman-teman tinggal scale aja, kecilin kira-kira segitu. Kemudian posisinya agak ke samping, menyatu seolah-olah, kira-kira begitu. Oke, terus kemudian saya klik ke bagian sampingnya, lalu saya tekan E, saya extrude, lalu saya kecilkan skalanya. Oke, kemudian saya tarik ke belakang. Saya nggak tahu nih pesawat apa, pokoknya pesawat dah gitu ya intinya. Terus kemudian sampai di sini baru teman-teman tinggal diatur apakah pesawatnya mau lebih ke atas atau begini, itu terserah kalian deh. Silahkan berekspresi, berkreativitas sesuai kebutuhan. Oke, saya naik ke atas, saya klik bagian atas, saya klik lagi, saya kecilkan. Oke, kemudian kecil, terus saya tarik ke belakang, kira-kira gitu ya. Oke, kemudian saya klik lagi pakai vertex, lalu saya klik bagian sebelah sini, terus saya naikkan sedikit. Oke, ini kamera mengganggu sekali, lightingnya juga sama. Nah, setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal mengeksplor bagian belakangnya menggunakan ini juga boleh. Saya menggunakan yang namanya adalah insert bagian dalamnya. Oke, saya klik titik di sini, mungkin saya turunkan sedikit, agak sedikit rapih, kayak kira gitu ya. Terus kemudian saya coba untuk klik bagian belakangnya. Ya, saya pengen bikin agak sedikit corong ke dalam. Saya kecilkan, lalu saya extrude ke luar.
kurang lebih kayak gitu ya contohnya. Ini pesawat-pesawatan ceritanya. Nah itu dia teman-teman. Jadi ketika kita membuat objek, sesuatu objek ya, dia akan mengikuti kanan kirinya. Itu menggunakan mirror. Orang bilang pakai sculpting beda lagi gitu. Kalau sculpting itu untuk modeling yang sudah ada kayak gini, dibikin detail, mungkin tambahin urat-urat atau bikin apa, itu dia sculpting. Jadi kayak teknik memahat. Sedangkan kalau yang ini mirror adalah teknik bagaimana menduplikat objek di sebelahnya, itu dia. Oke, simpel ya teman-teman, bagaimana ketika kita menduplikat. Di sini juga ada aksesnya, ada yang berdasarkan Y, X, Z dan sebagainya. Kalau Y, ketika saya seleksi edit mode, lalu tekan A, lalu ketika saya geser ke kiri, objek ada 2. Oke, ketika saya klik Z, naikin ke atas, objeknya ada banyak. Itu dia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tergantung fungsi aksis yang mau diduplikat arah mana. Mau 2, mau 3 juga boleh. Mau X, maksudnya mau X, Y atau Z boleh, silakan. Kalau saya cukup X aja, satu sisi saja. Oke, itu saja teman-teman mengenai mirror. Selanjutnya kita akan mencoba modifier yang lain, yaitu namanya multi resolution. Nah, multi resolution untuk apa sih? Multi resolution ini untuk mengontrol jumlah segmen yang kita inginkan, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya hapus dulu, terus kemudian saya coba ambil objeknya, saya matikan untuk si kamera lightingnya. Saya ingin menggunakan ini aja deh. Saya menggunakan yang namanya adalah monkey. Nah, ketika kita bermain dengan monkey, lalu kita jangan monkey deh. Saya pakai yang namanya sphere, oke. Terus kemudian dari sphere ini saya pakai yang namanya multi resolusi. Nah, teman-teman, ketika kita bermain resolusi, di sini ada namanya teknik menambah segmen. Jadi di sini ada level viewportnya, ada sculpt, ada render. Jadi multi resolusi ini hampir sama dengan fungsi subdivision surface. Cuman kalau subdivision surface tidak ada fungsi untuk sculptingnya. Ketika kita ngedit sculpting, jadi udah langsung harus rata semua. Sedangkan kalau untuk yang multi resolution ini kita bisa mengontrol tampilan khusus di viewportnya, normalnya beam. Ini untuk meringankan pekerjaan, lebih enak teman-teman ya. Jadi segmennya itu dia lebih bisa dikontrol. Nah, mungkin pertama kali saya klik subdivision. Ketika saya klik subdivision, teman-teman bisa ngelihat bahwa kalau saya klik di bagian parameter viewport display wireframe-nya, teman-teman bisa ngelihat ya, defaultnya seperti ini ya. Ini saya close dulu deh. Lihat nih, normalnya kayak gini ya. Oke, normal kayak gini, terus kemudian saya kasih multi resolusi. Ketika saya klik subdivision, dia tidak ada perubahan untuk yang oranye, tapi segmen dalam menambah tuh. Ya, ketika saya klik subdivision lagi, nah ada 222 ya. Ini dipastikan sebenarnya segmennya sudah banyak. Kalau saya klik pakai wireframe, memang tetap normal. Tapi ketika nanti kita sudah bermain yang namanya scope, ya, dia akan ngebaca yang di sini, yang 2. Nah, yang lebih banyak itu dia. Ketika saya gores, gitu kan, terus kemudian saya klik object mode, dia rangkanya tetap yang luar. Nah, ini dia, gitu ya. Jadi bisa dikontrol seperti itu. Kalau misalkan rangkanya kepengen di viewportnya 1, nah, jadi jumlahnya nanti sesuai dengan yang 1 viewportnya normal. Kalau rangkanya mau 2, berarti halus, jadi lebih terlihat bentuknya. Kalau 3 belum, karena saya belum klik baru 2 kali, jadi ada banyak 45 dan sebagainya. Makin banyak makin rapat segmennya, kurang lebih gitu ya. Oke, misalkan saya kepengen tampilnya 2 tapi sculptingnya 1. Oke, ini juga sama yang dirubah. Ini bisa diatur. Kalau untuk sculpting ketika kita ngedit, kalau saat ini belum kelihatan Pak. Iya, karena kan kita masih objek normal, maka saya klik sculpting. Nah, nanti baru ngikutin yang gede ini nih, kotak-kotaknya. Itu dia. Nah, makanya disarankan antara sculpting dengan si viewport itu sama semuanya. Tapi kalau untuk meringankan, saya mau pakai yang 1 aja lah tampilannya. Tapi ketika saya kepengen pakai yang 2, berarti lebih rapat. Nah, ketika sculpting saya pakai 2 deh. Ketika saya nggak lagi sculpting, saya pakai normal. Itu dia ya. Oke, itu salah satunya. Jadi orang bilang ada menambah segmen tapi tidak terlihat. Nah, gitu ya. Tapi masih kelihatan sedikit sih, tapi bisa dikontrol. Itu multi resolution bisa digunakan ketika kita menggunakan sculpting. Kalau kita menggunakan namanya subdivision surface, teman-teman ya, hanya viewport sama render doang, tidak ada sculptingnya. Itu bedanya. Jadi kalau menurut saya multi resolution adalah advance-nya dari subdivision surface, itu doang.
kalau menurut saya. Jadi lebih berbeda. Sebenarnya sama aja fungsinya, cuman dia lebih untuk sculpting gitu doang intinya. Loh, subdivision surface juga kan untuk sculpting. Iya, tapi ini dikhususkan gitu ya. Oke, itu saja teman-teman untuk yang multi resolution kurang lebih ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan, tadi kita sudah menggunakan multi resolusi ya. Saat ini kita akan mencoba menggunakan remesh. Remesh ini untuk apa sih? Jadi yang saya ketahui teman-teman, ini secara pribadi saya sendiri ya. Jadi remesh ini biasanya digunakan untuk pertama bisa merubah bentuk segmen. Yang kedua, dia juga bisa ngeblending antara dua objek atau lebih gitu, kurang lebih gitu ya. Oke, mungkin yang pertama dulu saya menggunakan yang namanya monkey. Nah, ketika kita menggunakan objek yang banyak, terus kita menggunakan yang namanya remesh, nah teman, kita bisa diberi untuk pilihan, ada voxel, rangka yang berbentuk voxel. Ini kalau saya aktifkan di viewport display wireframe-nya, teman-teman bisa ngelihat di bagian rangkanya agak hitam seperti ini, sedangkan kalau sharp bentuknya seperti ini, kalau smooth beda ya poligonnya. Nah, perhatikan baik-baik, kalau block agak berbeda. Nah, ini bisa diatur tingkat kedetailannya, apakah mau lebih detail. Hati-hati, ini makin banyak segmennya makin berat, dan komputer juga kalau nggak kuat bisa hang. Oke, ini juga sama. Oke, jadi kita bisa mengontrol jumlahnya segmennya, dengan sharp juga sama, segmennya makin banyak makin padat, dan polanya bercampuran atau poligon, hexagon dan sebagainya. Kalau voxel sendiri sedikit ada bagian yang rapih, ada bagian yang ketika yang ekstrim dia akan berbentuk poligon yang berbeda. Itu dia salah satunya. Jadi ini juga bisa diatur tingkat kerapatannya. Dan ini juga bisa dianimasi teman-teman. Mungkin awalnya maunya begini, berubah, wah maunya begini, normal dari sini dari kotak terus berubah jadi monkey, dianimasi jadi buat molekul bagus teman-teman. Ya, ini buat animasi molekul juga bagus. Itu salah satunya. Oke, berikutnya adalah ini saya untuk teknik yang namanya, ini saya hapus ya. Kita bagaimana tadi saya bilang bahwa untuk blending antara beberapa objek, menggabungkan antara beberapa objek ya, ngeblend supaya halus bagus. Misalkan saya buat sphere, terus kemudian saya tambahkan silinder saya kecilkan kira-kira begini, terus kemudian saya coba rotasi teman-teman ya. Saya rotasi ya, saya tekan R lalu saya tekan X 90. Oke, kayak gini posisinya, saya pindahkan ke belakang. Oke, saya besar dikit ya. Oke, jadi ketika teman-teman misalkan saya bikin dua objek ya, saya tekan Shift D, Enter, lalu saya geser ke sini. Saya punya dua objek teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan boolean atau join ya, jadi ini ada beda-beda teman-teman. Jadi ini seru banget menggunakan ini antara remesh. Kalau saya menggunakan yang namanya join, saya tinggal klik Ctrl J ya. Perhatikan rangkanya, ini agak sedikit ke dalam ini biar ketahuan ya. Biar terlihat saya ke dalam tembusnya. Nah, itu dia. Yang pertama saya tekan Ctrl J. Oke. Sorry. Saya tekan Ctrl J, ya dia akan gabung, tapi rangka masih tetap di dalam ya, masih ada dalam tembus, itu Ctrl J. Sedangkan kalau boolean saya aktifkan di sini, lalu saya pilih namanya boolean, lalu saya pilih union, lalu saya klik di sini, dia akan gabung seperti itu. Lalu saya play. Oke, teman-teman bisa ngeliat rangkanya kepotong ya, langsung hilang bagian dalamnya. Kalau di sana masih ada ya. Nah, ini masih batasnya ada di sini langsung, jadi kita perhatikan bahwa sebatas ini. Oke, tetap masih kasar tampilannya. Oke, sedangkan kalau kita menggunakan remesh ya, teman-teman objeknya harus di join dulu. Ini sama ini di join ya kan. Ctrl J dulu. Setelah di Ctrl J dipastikan sudah di join, terus kemudian kita lihat rangkanya memang masih tembus. Nah, ketika kita menggunakan fungsi yang namanya remesh, dia sudah hilang rangka tembusnya. Dan ketika kita kembalikan ke normal, nah di sini saya sukanya lebih smooth. Jadi kalau teman-teman pengen bikin karakter tangan gitu ya, bikin dari beberapa objek baru digabung, baru diedit dan sebagainya detailnya, ini lebih enak menggunakan teknik ini. Gitu teman-teman, tuh remesh ya. Jadi lebih smooth hasilnya. Nah, pada di sini pun teman-teman bisa kalau sudah setuju tinggal bisa menambahkan subdivision surface juga bisa ya kan, tapi lebih padat lagi, lebih halus.
Atau teman-teman menggunakan yang namanya multi resolution juga bisa, sama aja. Di subdivisi tambahin lagi kurang lebih, lebih halus lagi ya kurang lebih. Kalau mau kurang lebih kayak gitu ya, multi resolution. Jadi saya tempatkan di belakangnya, gitu ya. Itu kalau kepengen ini remesh di multi, oke ya, lebih ya. Atau kalau dari sini terus klik kanan dipakai set smooth juga bisa, nggak masalah teman-teman. Tapi jarang terjadi, biasanya jarang pakai set smooth kalau sudah menggunakan remesh. Nah dari sinilah kita bisa ngedit nih teman-teman ya. Misalkan saya menggunakan sculpting, saya mau sedikit halusin di sini pakai shift, nah gitu ya. Atau sedikit saya mau pakai ini crease lagi apa namanya, collapse ya, saya tambahin di sini. Oke, saya tambahin di sini, terus saya tekan shift untuk menghalusnya. Gitu teman-teman. Jadi dengan teknik inilah lebih enak, lebih smooth ya. Jadi tidak patah seperti ini. Kalau menggunakan remesh akan lebih halus. Itu yang saya suka ketika menggunakan remesh, ketika modeling karakter kurang lebih. Oke teman-teman, itu saja untuk yang remesh cara kerjanya. Oke, saat ini adalah yang terakhir, yaitu modifier screw. Oke, screw ini biasanya digunakan untuk objek 2 dimensi menuju ke 3 dimensi. Nah maksudnya gimana sih? Jadi gini, kalau teman-teman ingin menggunakan screw, saran saya teman-teman menggunakan objek 2 dimensi menggunakan Bezier, atau ngambil rangka dibuat dari Adobe Illustrator atau software vektor lainnya yang sifatnya SVG. Nanti baru teman-teman tinggal file import SVG. Ya, jadi di sini teman-teman tinggal dipilih ada namanya SVG, Scalable Vector Graphic. Nah itu juga boleh teman-teman. Jadi teman-teman cukup mengambil satu sudut pandang dari samping, terus nanti diputar sejauh 360 derajat, kemudian diduplikat oleh si screw ini. Oke, saat ini saya aktifkan dulu objeknya normal, tidak saya ada perubahan ya. Lalu saya klik di sini, lalu saya pilih namanya screw. Nah, ketika saya screw, teman-teman bisa lihat di bagian yang namanya 3 angle. Ini 360, kalau saya nolin itu tidak terlihat defaultnya. Kalau saya ketik 1 kelihatan ya. Nah teman-teman, jadi gini, pada dasarnya si screw ini mencoba untuk menduplikat rangka yang kita miliki ini dari arah Z. Nah ya, kalau dari arah Y bagaimana? Begini arahnya, kebalikannya. Nah kayak gitu. Tuh, itu kalau Y. Kalau Z dia datar. Nah kayak gini datar, ya kan. Sedangkan kalau yang X, nah dia muter, nah porosnya di tengah. Tadi kalau kita perhatikan kan angkanya begini kan, nah, ada posisinya, stylenya tuh, polanya ya. Nah sama si screw ini diduplikat sejauh 360 derajat, jadi bergeraknya begini, muter, muter tuh, muter ya, tuh, kayak gitu tuh, muter. Ini cocok nih buat piring, buat gelas, buat mangkuk. Kalau teman-teman lihat di video saya, itu ada video di playlist namanya, bukan playlist ya, tapi modeling, tapi temanya mengenai bagaimana membuat roda mobil, ban ya. Silahkan. Jadi kalau bikin ban, bikin pelek, bikin gelas, bikin cangkir, mangkok, botol yang sifatnya bulat ya, ini sangat cocok banget menggunakan screw. Meskipun sudah saya screw misalkan 360 gitu ya, 360 normalnya, kita masih bisa mengedit teman-teman. Jadi bagaimana cara ngeditnya? Nah ketika saya coba untuk edit mode, nah teman-teman bisa mengontrol langsung ya. Tinggal diklik di sini edit mode, tinggal diklik bagian titiknya, tinggal ditarik sesuai kebutuhan. Apakah mau ke sana besar atau kecil? Itu terserah kalian. Klik di sini juga sama, tinggal diatur lagi apakah mau lebih besar atau lebih kecil. Terserah kalian. Kalau ini mau digeser ke sana, dia akan bentuk corong. Nah kayak gitu. Ternyata saya mau tambahin, saya tekan E. Nah itu dia. Saya tekan E, saya tarik kemari. Itu dia. Bisa diatur apakah mau lebih tipis atau lebih bagaimana. Terserah kita. Tergantung kita mengendalikan arahnya seperti apa di sini. Nah kayak gitu deh. Tergantung polanya ya. Bentuknya seperti apa. Jadi apa yang kita buat pasti bisa dilakukan secara bebas. Itu. Jadi kalau nanti saya matikan polanya, saya matikan nih. Ya rangkanya tuh begini jadinya. Rangkanya gini. Tapi kalau saya depan, jadinya kayak gitu.
ya. Kalau matikan, oh saya mau ngedit ganggu banget 3D-nya, matikan dulu 3D-nya, lalu teman tinggal ngedit arah di sini, bebas maunya kemana. Setelah selesai suka baru dia hidupkan lagi. Nah itu dia. Tapi kalau saya lebih senang tergantung kebutuhan sih. Kalau lagi begini ya saya butuh 3 dimensinya biar kelihatan seperti apa. Nah, oke, ini saya tarik ke belakang. Ini saya tarik ke belakang, depan. Oke, ini saya tarik ke belakang. Saya tarik ke sana. Itu terserah kalian. Sesuka kalian gimana baiknya. Gitu ya. Oke, bikin sifatnya simetri 360 ya. Sama seimbang kanan kirinya, jadi diputar 360. Oke teman-teman, saya berharap materi untuk hari ini mengenai modifier list di bagian generate dari geometry node sampai dengan screw ya sudah saya jelasin ya. Tadi ada apa aja ya? Tadi saya sudah menjelaskan beberapa objek ya. Jadi ada ini salah satu screw. Jadi kalau misalkan saya klik di plane, itu ada pilihan, saya sudah jelasin bagaimana bermain nodes, bagaimana masking, bagaimana mirror, resolution, multi resolution, remesh, dan screw. Oke teman-teman, saya berharap materinya bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Kalau memang bermanfaat, teman-teman silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa like juga. Dan saya doakan supaya teman-teman makin berlimpah rezekinya dan menjadi berkat dimanapun berada. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di modifier generate untuk yang berikutnya. Seperti kayak Solidify, Subdivision Surface, terus kemudian ada banyak lagi yang lainnya yang saya belum jelasin. Untuk di part yang ketiga nanti. Sekian, terima kasih.